Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Apa, kakekku akan melampaui kesengsaraannya dalam 7 hari? Mengapa kesengsaraan tiba begitu cepat? Silvermoon berseru dengan panik. Mereka baru saja tiba di aula teleportasi kota Deep Heaven, dan sesepuh yang sedang bertugas adalah orang yang baru saja memberitahu mereka tentang berita mengerikan ini. Tampaknya ada beberapa kecelakaan selama pengasingan senior Ao Xiao, jadi dia terpaksa mengatasi kesengsaraannya terlebih dahulu, dan tidak ada penundaan lebih lanjut. Untuk tujuan ini, Pulau Suci telah meminjam beberapa harta dari kota kita. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan pernah mendengar tentang ini, jawab tetua dengan senyum masam, lalu menatap Han Li dan Mo Jianli dengan hormat. Bahkan jika kita menggunakan semua formasi teleportasi yang tersedia untuk kita, tidak mungkin kita bisa memberikan jimat petir Sanxing kepadanya dalam 7 hari, kita hanya memiliki kesempatan jika saudara Ao dapat bertahan beberapa hari saat menghadapi kesengsaraan surgawi, kata Mo Jianli dengan ekspresi muram. Ayo segera kembali ke Pulau Suci, mungkin kita bisa tepat waktu. Pindahkan kami ke kota terdekat ke Pulau Suci. Han Li menginstruksikan. Hati tetua sedikit tersentak saat mendengar ini, dan dia langsung membungkuk sambil menjawab, "Ya, senior." Dia kemudian menginstruksikan para penjaga di aula untuk membatalkan pembatasan pada formasi teleportasi tertentu sebelum dengan cepat menanam beberapa batu roh ke dalamnya. Setelah persiapan selesai, Silvermoon segera bergegas ke formasi, sementara Han Li dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, trio Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. 9 hari kemudian, sebuah bahtera hitam raksasa tiba-tiba muncul di dekat Pulau Suci sebelum melaju langsung menuju pulau tersebut. Para penjaga yang berpatroli buru-buru terbang menuju bahtera, tetapi setelah melihat rune kuno besar terukir di bagian depan bahtera, mereka semua segera berhenti sebelum mengulurkan busur hormat ke arah harta terbang. Bahkan sebelum bahtera mencapai mereka, sebuah suara mendesak terdengar dari dalam. Apakah Ao Xiao melampaui kesengsaraannya di pulau? Segera setelah itu, Mo Jianli muncul dari bahtera. Kami memberi hormat kepada senior Mo. Senior Ao Xiao saat ini tidak berada di Pulau Suci. Sebaliknya, dia melampaui kesengsaraannya di lembah awan merah sekitar 50.000 km jauhnya. Semua tetua di Pulau Suci telah membantunya juga, penjaga panggung tempering spasial buru-buru menjawab. Lembah awan merah. Mo Jianli bergumam sebelum segera kembali ke bahtera yang melaju ke arah lain dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan para penjaga untuk melihat dengan ekspresi bingung. Hampir 1 jam kemudian, bahtera hitam raksasa masih melaju di udara dengan Han Li, Mo Jianli, dan Silvermoon semua berdiri di depan. Mereka bertiga memandang dengan ekspresi muram, dan Silvermoon merasa sangat cemas. Han Li telah memperoleh 2 jimat petir Sanxing dari Raja Roh, dan dia telah memberitahunya bahwa dia bersedia memberikan 1 kepada Patriark Ao Xiao untuk membantunya dalam transendensi kesengsaraannya. Dia sangat gembira mendengar ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa krisis seperti itu akan tiba-tiba muncul setelah mereka kembali ke umat manusia. Tiba-tiba, dentuman tumpul terdengar dari dalam tubuh Silvermoon, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba hancur. Wajah Silvermoon segera menjadi sangat pucat setelah mendengar ini. Apa yang terjadi, Yuer? Han Li segera menyadari perubahan pada kulitnya, dan firasat muncul di hatinya. Air mata mulai menggenang di mata Silvermoon, dan alih-alih menjawab Han Li, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana giok merah cerah. Lencana itu hanya seukuran telapak tangan, tapi ada potret laki-laki yang sangat hidup yang terukir di permukaannya. Han Li segera mengidentifikasi potret itu sebagai Patriark Ao Xiao. Pada saat ini, ada retakan di seluruh lencana giok, dan jumlah retakan semakin bertambah.
Setelah hanya beberapa tarikan napas, seluruh lencana batu giok hancur menjadi bubuk yang mulai terlepas dari jari-jarinya, sementara dia memandang dengan ekspresi bingung. Sangat jelas bagi Han Li apa yang telah terjadi, dan dia menghela nafas sebelum terdiam, berdiri di samping Silvermoon untuk menawarkan kenyamanan padanya. Mo Jianli juga terdiam saat dia melihat ke langit dengan sedih. Adapun Zhu Guo'er dan Patriark Huasi, mereka berdua bertukar pandangan gugup dan tidak berani bersuara. Tabut suci Ing Spirit masih melaju kencang, dan setelah hampir 1 jam, sekitar selusin seberkas cahaya tiba-tiba terbang ke arahnya. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan bahtera terbang itu berhenti. Garis-garis cahaya berkumpul di sekitar bahtera, lalu memudar untuk mengungkapkan para tetua di Pulau Suci. Para tetua sangat gembira melihat Han Li dan Mo Jianli, tetapi ekspresi mereka segera berubah menjadi kesedihan saat mereka membungkuk hormat ke arah bahtera. Kami memberi hormat kepada senior Han dan senior Mo. Apakah Ao Xiao gagal melampaui kesengsaraannya? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi gelap. Memang, senior Ao baru saja binasa karena kesengsaraan surgawi belum lama ini, meninggalkan 2 harta pelindung yang rusak dan inti roh, jawab seorang lelaki tua dengan hormat. Siapa yang memiliki inti roh kakekku? Berikan padaku, kata Silvermoon dengan suara dingin. Tentu saja, rekan Daois Linglong. Menurut keinginan terakhir senior Ao, intinya harus pergi kepadamu, jawab lelaki tua itu, lalu membalik tangan untuk menghasilkan kotak kayu kuning sebelum terbang ke bahtera dan menawarkan kotak itu ke Silvermoon dengan kedua tangan. Silvermoon sedikit gemetar, tapi dia masih menggertakkan giginya dan membuka kotak kayu itu untuk memperlihatkan inti putih seukuran kepalan tangan yang mengeluarkan aura yang familiar. Di samping intinya duduk setengah dari pedang putih dan lonceng kuning kecil yang kehilangan sebagian besar. Silvermoon dengan lembut membelai inti saat dia berkata dengan suara tenang, "Aku ingin kedamaian dan ketenangan, tolong jangan ganggu aku selama ini." Setelah itu, dia berbalik dan melayang menuju kabin bahtera. Han Li memandangi sosoknya yang pergi dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Hanya setelah dia memasuki kabin, dia kembali ke para tetua Pulau Suci, dan menginstruksikan, "Kalian semua bisa naik bahtera juga. Beritahu kami tentang transendensi kesengsaraan senior Ao, dan jangan melewatkan detail apapun." "Iya, senior, kami pasti akan memberikan penghitungan ulang selengkap mungkin," jawab lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Han Li mengangguk, dan para tetua Pulau Suci semuanya naik ke bahtera raksasa. Setengah tahun kemudian, Han Li berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya di bawah pohon pinus roh hijau di puncak gunung kecil di Pulau Suci. Dia mengintip ke lembah kecil yang diselimuti kabut putih di kejauhan, memikirkan sesuatu tanpa ekspresi. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di belakangnya, dan sesosok kuning muncul sebelum mengulurkan busur ke arah Han Li, lalu berdiri ke samping dengan hormat. "Bagaimana tempat tinggal gua yang baru, Yue Tian?" Han Li bertanya tanpa menoleh. "Aku telah bertindak sesuai instruksimu dan memeriksa sebagian besar wilayah dari 2 ras secara langsung. Hasilnya, aku akhirnya berhasil menemukan tempat yang sesuai dengan semua persyaratan, dan kita bisa pindah ke sana kapan saja," Hai Yue Tian menjawab dengan suara hormat. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia akhirnya berbalik. "Oh, jadi di mana letak gua baru ini?" "Itu terletak di sebuah pulau di laut tanpa batas. Lokasinya sangat terpencil, tetapi ki spiritual di sana sangat melimpah, dan secara alami terselubung di bawah medan gaya magnet yin-yang, yang dapat digunakan untuk dengan mudah membuat batasan perlindungan yang kuat untuk tempat tinggal gua," jawab Hai Yue Tian. "Aku mengerti, itu terdengar seperti tempat yang cocok. Pergi dan kemasi barang-barangmu, kita akan meninggalkan Pulau Suci dalam beberapa hari," perintah Han Li. "Iya, Tuan. Bagaimana kabar senior Silvermoon?"
Apakah dia masih belum keluar dari pengasingan? Hai Yue Tian bertanya setelah ragu sejenak. Dia masih belum keluar dari pengasingan, tapi aku merasa dia akan keluar dalam beberapa hari ke depan, jawab Han Li sambil berbalik ke arah lembah di kejauhan lagi. Begitu, kalau begitu, aku akan menginstruksikan murid-muridku untuk memulai persiapan kepindahan. Hai Yue Tian secara alami tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata Han Li, dan dia membungkuk hormat lagi sebelum berangkat dari gunung kecil, meninggalkan Han Li untuk terus mengintip ke lembah berkabut. Beberapa saat kemudian, kabut di dalam lembah di depan tiba-tiba mulai bergolak, dan seberkas cahaya putih keluar sebelum muncul di atas Han Li. Aku baik-baik saja sekarang, Kakak Han, ayo pergi bersama, kata seorang wanita berjubah perak sambil tersenyum begitu dia muncul. Baiklah, ayo pergi. Aku sudah menemukan situs yang bagus untuk tempat tinggal gua kita di mana kita bisa tinggal sebentar, jawab Han Li dengan senyum hangat. Maksudmu kita sekarang memiliki gua tempat tinggal untuk diri kita sendiri. Itu luar biasa. Aku benar-benar ingin melihatnya, kata Silver Moon dengan mata cerah. Di laut antara wilayah manusia dan iblis ada gugusan pulau. Di antaranya ada pulau raksasa dengan radius ribuan kilometer. Ribuan kultivator tingkat rendah sibuk bekerja di pulau ini, membangun serangkaian bangunan di sekitar gunung tertinggi di pulau itu. Pada saat yang sama, serangkaian harta karun formasi sedang disiapkan di seluruh pulau, mengirimkan fluktuasi batasan yang melonjak di udara ke segala arah. Di perut gunung tertinggi, Han Li saat ini menempatkan batu hitam dan putih bundar yang kira-kira seukuran kepala manusia ke dalam formasi raksasa yang menutupi area seluas beberapa hektar. Pada saat batu itu diletakkan, seluruh formasi langsung mengeluarkan suara mendengung yang keras sambil melepaskan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya hitam dan putih melintas dari batu, dan semburan fluktuasi energi yang aneh meletus sebelum menghilang. Bisakah formasi ini benar-benar memanfaatkan cahaya magnetik Yin Yang untuk mempertahankan pulau? Silver Moon bertanya sambil berdiri di belakang Han Li. Hehe, aku menyiapkan formasi menarik Yin Yang ini dengan mempelajari formasi kuno. Ada beberapa urat bumi cahaya magnet besar di bawah pulau, dan sekali diaktifkan sepenuhnya, tidak hanya akan dapat mempertahankan pulau, bahkan dapat memperluas area formasi lebih dari 10 kali lipat, jawab Han Li. Kalau begitu, keamanan pulau integrasi asal ini akan terjamin. Aku telah menyaksikan kekuatan cahaya magnetik Yin Yang, selama urat cahaya magnetik tetap tidak terluka, mereka akan mampu menjebak bahkan tahap Grand Ascension untuk beberapa waktu, kata Silver Moon. Tidak hanya itu, tapi aku telah menemukan bahwa seluruh formasi cahaya magnetik dari laut tanpa batas dikumpulkan di bawah gugusan pulau ini. Pulau-pulau lain juga memiliki urat bumi yang serupa di bawahnya, dan meskipun urat itu tidak sekuat di bawah pulau integrasi asal ini, mereka masih dapat memfasilitasi pembangunan beberapa formasi menarik Yin Yang yang lebih sederhana. Setelah formasi tersebut diatur, akan dapat beresonansi dengan formasi di pulau ini untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan memperluas jangkauannya ke tingkat yang mencengangkan, jawab Han Li dengan sikap yang sedikit sombong. Jika kita bisa melakukan itu, maka seluruh laut tanpa batas akan menjadi benteng yang tak tertembus untukmu, Kakak Han, kata Silver Moon. Hehe, apakah kamu sedikit iri? Jika aku mengingatnya dengan benar, ras serigala baru-baru ini mengirim sekelompok orang, apakah kamu benar-benar tidak akan bertemu mereka? Jika kamu bersedia untuk kembali, maka kamu pasti akan menjadi raja serigala berikutnya, kata Han Li sambil tersenyum. Aku tidak berniat melakukan tugas itu, aku akan membiarkan orang tua itu memilih raja serigala berikutnya. Yang aku inginkan sekarang adalah maju ke tahap Grand Ascension jadi aku tidak akan tertinggal terlalu jauh olehmu, kata Silver Moon dengan gulungan matanya. Kalau begitu, jangan kembali. Adapun seni ketidakpedulian yang telah Anda kembangkan,
saya telah berkonsultasi dengan banyak buku tebal dan menemukan bahwa itu tidak dapat diubah seperti yang pernah dinyatakan oleh senior Ao Xiao, kata Han Li dengan tatapan serius. Silvermoon sangat gembira mendengar ini, tetapi pandangan ragu kemudian muncul di matanya. Apa maksudmu seni ketidakpedulian bisa dibalik? Tapi kakekku memberitahuku bahwa tidak ada cara untuk meninggalkan seni kultivasi ini kecuali aku bersedia untuk kembali ke tahap tempering spasial. Juga, jika aku memutuskan untuk menyerah seni kultivasi, akan sangat sulit bagi saya untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi saya. Memang tidak mungkin untuk sepenuhnya meninggalkan seni ketidakpedulian, tetapi tidak mungkin untuk memisahkannya dari tubuhmu, jawab Han Li. Maksudnya itu apa? Silvermoon agak bingung mendengar ini. Ini sangat sederhana secara teori, tetapi eksekusi yang sebenarnya agak sulit. Singkat cerita, saya dapat menyempurnakan klon yang dapat Anda transfer kekuatan seni ketidakpedulian Anda. Setelah Anda melakukannya, ada peluang yang sangat bagus bahwa hal-hal negatif itu emosi juga akan dikeluarkan dari tubuhmu, jelas Han Li. Itu dia. Silvermoon masih tidak percaya. Tentu saja, itu tidak bisa hanya klon biasa, dan begitu kekuatan seni ketidakpedulianmu dipisahkan dari tubuhmu, kamu masih akan kembali ke tahap tempering spasial, tetapi perbedaannya adalah kamu akan dapat berkultivasi kembali ke tahap integrasi tubuh tanpa menemui hambatan. Satu-satunya masalah adalah Anda harus meluangkan waktu untuk kembali ke basis kultivasi Anda saat ini, kata Han Li. Itu bukan masalah jika aku bisa membalikkan efek seni ketidakpedulian. Menurutmu, seberapa besar kemungkinan ini akan berhasil? Silvermoon bertanya dengan suara ragu-ragu. Seharusnya sekitar 80%. Namun, untuk mengeluarkan seni ketidakpedulian dari tubuh Anda memerlukan bantuan seseorang dengan basis kultivasi dan indera spiritual yang jauh lebih unggul untuk diri Anda sendiri. Jika Anda memutuskan untuk mengambil jalan ini, aku akan membantumu sendiri, jawab Han Li dengan ekspresi serius. Itu peluang sukses yang cukup tinggi. Namun, sepertinya itu bukan tugas yang mudah untuk membuat klon yang cocok untuk tujuan ini, kata Silvermoon. Yakinlah, meski kami gagal, tidak akan ada ancaman bagi keselamatanmu. Juga, aku sudah menyiapkan klon untukmu, kata Han Li sambil tersenyum, lalu memanggil sosok hijau berkilauan di tengah kilatan lampu hijau. Bukankah itu tubuh rohmu? Apakah kamu memberikannya kepadaku sebagai klonku? Silvermoon terpana melihat sosok hijau itu. Itu benar. Tubuh roh ini berbeda dari klon normal karena tidak memiliki sifat spiritual apapun dan hanya wadah kosong. Saya biasanya mengendalikannya menggunakan gumpalan indera spiritual saya atau melalui kuer. Pada kultivasi saya saat ini, tubuh roh tahap integrasi tubuh ini tidak banyak berguna bagi saya lagi, jadi sangat cocok untuk Anda. Tubuh roh sangat pra dan dapat dengan mudah menyerap semua jenis kekuatan yang berbeda. Selain itu, sudah di puncak dari tahap integrasi tubuh, sehingga akan dapat menerima kekuatan seni ketidakpedulianmu tanpa rasa takut akan reaksi. Han Li mengarahkan jarinya ke tubuh roh saat dia berbicara, dan segera mengambil bentuk yang identik dengan Silvermoon atas perintahnya, kecuali kulitnya masih hijau. Silvermoon tercengang melihat ini, sementara Han Li menilai tubuh roh dengan ekspresi sedikit sedih. Dia berharap bahwa cairan hijau misterius akan memungkinkannya untuk berkembang tanpa batas waktu di basis kultivasinya tanpa langit-langit, tetapi untuk beberapa alasan, itu terjebak di puncak tahap integrasi tubuh, dan terlepas dari berapa banyak cairan hijau yang dia gunakan, itu masih belum bisa mencapai tahap Grand Ascension. Dengan demikian, tidak ada gunanya lebih baik daripada bertindak sebagai klon untuk menyelesaikan masalah Silvermoon seputar seni ketidakpeduliannya. Kalau begitu, aku akan menerima tubuh roh ini. Dengan klon ini, aku lebih yakin bahwa kita akan berhasil. Aku akan mulai memurnikan tubuh roh ini segera,
dan setelah proses itu selesai, kita dapat mulai membalikkan Art of Indifference, kata Silvermoon. Baiklah, semakin cepat masalah ini terselesaikan, semakin cepat aku bisa menghela nafas lega. Selama pengasinganmu, aku akan menyelesaikan gua dan semua formasi. Setelah itu, aku akan bisa membantumu, kata Han Li sambil tersenyum. Silvermoon juga tersenyum sebagai tanggapan sebelum membuat segel tangan, di mana dia langsung menghilang. Setelah kepergiannya, Han Li berbalik lagi dan mulai menguji semua batasan yang mampu diwujudkan oleh formasi. Dia sangat terburu-buru untuk menyelesaikan masalah seni ketidakpedulian Silvermoon saat dia bersiap untuk perjalanan panjang yang akan dia lakukan segera. Dia harus melakukan perjalanan ke benua lain, dan dia tidak tahu jenis bahaya apa yang bisa dia temui, jadi dia secara alami tidak mau Silvermoon menemaninya. Lagi pula, alam roh adalah tempat yang sangat besar, dan meskipun dia bisa memastikan pertahanan diri, dia tidak bisa menjamin hal yang sama untuk orang-orang di sekitarnya. Han Li telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke benua lain dalam beberapa tahun, dan dia hanya akan membawa Zhu Guo'er dan Patriark Hua Xi bersamanya. Kekuatan spiritual Zhu Guo'er diperlukan untuk mencari jalan masuk ke langit roh kecil, sementara Hua Xi sangat mahir dalam kemampuan atribut air, jadi dia bisa berguna dalam perjalanan ini. Dengan mengingat hal itu, sosok cantik yang berada jauh di dalam hatinya terlintas di benaknya, tetapi dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan pikiran tentangnya. Jika perjalanannya ke benua lain berjalan mulus, maka dia akan bisa bertemu dengannya dalam waktu dekat. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan formasi menarik yin yang dan memastikan tidak ada yang salah. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan pulau integrasi asal telah mengalami transformasi drastis. Ki spiritual di pulau itu jauh lebih melimpah, dan beberapa binatang roh muncul di pegunungan. Beberapa bangunan yang dijaga oleh boneka bersenjata juga telah didirikan, dan boneka-boneka itu berpatroli di rute yang ditetapkan berulang kali. Tiba-tiba, beberapa lonceng merdu terdengar dari gunung tertinggi di pulau itu, dan seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera naik ke udara dari bangunan di gunung lain sebelum menyatu menuju gunung tertinggi. Beberapa ribu kultivator dengan cepat berkumpul di gunung, lalu berlutut dan bersujud serempak menuju istana perak di depan. Kami memberikan penghormatan kepada patriark kami.